Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing Ibu Sari Sita Laksmi, MMKT PhD, yang saya hormati pula para dosen penguji. Perkenalkan, saya Rahma Maulidina, mahasiswa Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Angkatan 80 dari konsentrasi Human Resource and Organization. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Analisis Pengaruh Pekerjaan yang Layak terhadap Keinginan Keluar dengan Kepuasan Kerja sebagai Pemediasi Studi pada Karyawan Generasi Z di Indonesia. Tesis ini dilatar belakangi oleh adanya keberagaman yang signifikan di dalam angkatan kerja. Keberagaman tidak hanya terlihat dalam hal gender, ras, etnisitas, dan budaya, tetapi juga dalam hal usia. Keberagaman usia mencerminkan keberadaan beberapa generasi di dalam angkatan kerja, yang saat ini ada 4, yaitu Baby Boomers, generasi X, Milenial, dan generasi Z. Mahmud et al. 2021 berpendapat bahwa sekelompok orang dari generasi yang sama mengalami peristiwa, sejarah, sosial, dan budaya yang serupa sehingga mempengaruhi nilai, sikap, dan perilaku mereka. Millennials yang tumbuh di era perkembangan internet dikenal sebagai generasi yang mandiri, berani, terbuka terhadap perubahan, mudah bersosialisasi, dan menekankan keseimbangan kehidupan kerja. Sedangkan generasi Z yang tumbuh di era digitalisasi dikenal sebagai generasi yang idealis, percaya diri, dan berinisiatif. Namun, kemudahan digital membuat generasi Z mudah bosan dan suka berpindah-pindah menurut Sagdiakorn et al. 2020. Generasi Z mulai menunjukkan dominasinya baik dalam populasi maupun angkatan kerja global. Data dari UNFPA pada tahun 2023 menunjukkan populasi generasi Z mencapai 20,67% dari total populasi. Total ini merupakan terbanyak kedua setelah populasi milenial. Di dalam angkatan kerja, meskipun generasi Z menjadi generasi yang paling akhir memasuki angkatan kerja, pada tahun 2022 telah mengisi sekitar 21% dari total angkatan kerja global dan diproyeksikan akan mencapai 27% pada tahun 2025. Karakter generasi Z yang mudah bosan dan suka berpindah-pindah memiliki pengaruh signifikan di dalam angkatan kerja. McKinsey pada tahun 2020 melakukan survei dengan melibatkan 10.000 responden generasi Z. Hasil survei menunjukkan bahwa 25% dari mereka menyatakan keinginan untuk mencari pekerjaan baru. Kemudian Deloitte pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa 65% dari 14.800 responden generasi Z menyatakan keinginan untuk meninggalkan pekerjaan mereka, dengan lebih dari 13% di antaranya akan meninggalkan pekerjaan dalam 1 bulan ke depan. Di Indonesia, generasi Z telah menjadi kelompok terbesar dalam struktur penduduk dengan jumlah 79,64 juta atau setara dengan 27,94% dari total penduduk. Komposisi ini merupakan komposisi terbesar dibandingkan generasi lainnya. Sedangkan di dalam angkatan kerja, generasi Z merupakan angkatan kerja terbesar kedua setelah milenial dengan jumlah mencapai 29,7 juta jiwa. Potensi dominasi ini akan semakin kuat dan bertambah melihat dari masih adanya 17,58 juta generasi Z yang masih bersekolah atau melanjutkan pendidikan. Di sisi lain, generasi Z menunjukkan tingkat perpindahan yang tinggi di dalam lingkungan kerja. Deloitte pada tahun 2019 mencatat tingkat perpindahan tahunan karyawan generasi Z di Indonesia mencapai 10%, yang mana masuk dalam kategori tinggi. Survei terbaru dari Populix tahun 2023 mengungkapkan 43% dari 1.146 responden generasi Z mengungkapkan keinginan untuk meninggalkan pekerjaannya dalam 1 hingga 2 tahun ke depan. Hasil survei Populix juga mengungkapkan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi perpindahan karyawan generasi Z, antara lain gaji yang tidak sesuai dengan beban pekerjaan, jam kerja yang tidak fleksibel, dan ketidakseimbangan kehidupan kerja. Berikutnya, rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini. Komposisi generasi Z dalam angkatan kerja terus bertambah dari tahun ke tahun dan diestimasikan akan mendominasi angkatan kerja dalam beberapa tahun ke depan. Padahal generasi Z dikenal sebagai karyawan dengan tingkat loyalitas yang rendah dan lebih sering berpindah-pindah pekerjaan daripada generasi lainnya.
Perpindahan didahului oleh munculnya keinginan untuk keluar dari pekerjaan. Faktor pekerjaan yang layak mempengaruhi munculnya keinginan keluar karyawan generasi Z. Selain itu, generasi Z juga mempertimbangkan faktor terkait kesejahteraan emosional dalam mengambil keputusan untuk tetap tinggal atau berpindah dari pekerjaan. Kemudian, timbul adanya dugaan pekerjaan yang layak mempengaruhi keinginan keluar karyawan generasi Z. Selanjutnya, berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, pertanyaan yang ingin dijawab dalam penelitian ini yang pertama, apakah pekerjaan yang layak persepsian berpengaruh negatif terhadap keinginan keluar karyawan generasi Z? Yang kedua, apakah kepuasan kerja memediasi pengaruh negatif pekerjaan yang layak persepsian terhadap keinginan keluar karyawan generasi Z? Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut. Kemudian, terdapat 4 landasan teori dalam penelitian ini. Teori yang pertama, yakni Psychology of Working Theory atau PWT. PWT dikembangkan dalam upaya menjelaskan bagaimana individu membuat keputusan dalam pekerjaan dan pada akhirnya merasa puas dengan keputusan tersebut. Teori yang kedua, yakni pekerjaan yang layak. Pekerjaan yang layak pertama kali diperkenalkan oleh International Labour Organization pada tahun 1999 dan kemudian ditetapkan sebagai salah satu target dalam Sustainable Development Goals pada tahun 2015. Pekerjaan yang layak merupakan pekerjaan produktif bagi laki-laki dan perempuan yang menjamin adanya kebebasan, kesetaraan, keamanan, dan martabat manusia. Landasan teori yang ketiga adalah keinginan keluar. Keinginan keluar merupakan keinginan yang disadari dan disengaja untuk meninggalkan pekerjaan saat ini dalam waktu yang dekat. Keinginan keluar ini melibatkan aspek psikologis, kognitif, dan perilaku dari karyawan. Selanjutnya, landasan teori yang terakhir adalah kepuasan kerja, di mana kepuasan kerja merujuk pada suatu keadaan emosional yang menyenangkan dan positif yang dihasilkan dari penilaian seseorang terhadap pekerjaannya. Karyawan yang merasa puas dengan pekerjaannya, terbebas dari tekanan dan cenderung lebih merasa bahagia, sehingga tercipta rasa aman untuk tetap bertahan di lingkungan pekerjaannya. Berdasarkan landasan teori dan penelitian-penelitian terdahulu, terdapat 2 hipotesis yang dikembangkan dalam penelitian. Hipotesis pertama, pekerjaan yang layak persepsian berpengaruh negatif terhadap keinginan keluar. Hipotesis yang kedua, kepuasan kerja memediasi pengaruh negatif pekerjaan yang layak persepsian terhadap keinginan keluar. Selanjutnya, berdasarkan 2 hipotesis yang telah dikembangkan, model penelitian ini melibatkan 3 variabel, yakni pekerjaan yang layak persepsian sebagai variabel independen, keinginan keluar sebagai variabel dependen, dan kepuasan kerja sebagai variabel pemediasi. Bagian selanjutnya adalah metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan survei eksplanatori yang melibatkan 2 jenis data, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh menggunakan teknik purposive sampling dengan 2 kriteria. Yang pertama, generasi Z yang sedang bekerja dan memiliki pengalaman kerja minimal 1 tahun. Yang kedua, generasi Z yang memiliki tunjangan kesehatan dari perusahaan atau organisasi tempat bekerja. Dari proses pendistribusian data, terdapat 369 data responden yang kembali kepada penulis. Namun setelah melampaui proses pembersihan data, terdapat 329 data yang pada akhirnya digunakan dalam penelitian. Periode pengumpulan data pada penelitian ini dimulai dari Januari hingga Maret tahun 2024. Instrumen penelitian ini menggunakan skala Likert 1 sampai dengan 5, di mana skala 1 menunjukkan sangat tidak setuju dan skala 5 menunjukkan sangat setuju. Variabel keinginan keluar diukur menggunakan 3 item pengukuran dari Mobley 1978. Kepuasan kerja diukur menggunakan 7 item, 2 item dari Zeng et al. 2015 dan 5 item diadopsi dari Judge et al. 1998. Kemudian, pekerjaan yang layak persepsian atau PLP diukur menggunakan 15 item pengukuran yang diadopsi dari Davi et al. 2017. Analisis pada penelitian ini menggunakan alat bantu SPSS dan Smart PLS, menggunakan metode SAM-PLS dengan pendekatan The Embedded Two-Stage Approach karena melibatkan 2 konstruk yang berbeda, yakni High Order Construct dan Low Order Construct sebagaimana disarankan dalam Sartets et al. 2019. Kemudian, evaluasi model pengukuran melalui uji validitas dan uji reliabilitas dilakukan pada 2 tahap, yakni First Order dan Second Order. Evaluasi model struktural menggunakan 4 pengujian, yakni uji multikolinearitas, uji kesesuaian model, uji koefisien determinasi, dan relevansi prediktif. Untuk pengujian hipotesis menggunakan alfa sebesar 5%, t tabel 1,96 dengan p-value kurang dari 0,05.
Selanjutnya, pengujian efek mediasi menggunakan nilai VAF dengan 3 kriteria seperti yang ditunjukkan dalam gambar. Berdasarkan hasil analisis pada profil responden, diketahui mayoritas responden adalah perempuan dan 41% responden bekerja pada ukuran perusahaan lebih dari 100 karyawan. 50,2% responden memiliki masa kerja 2 sampai dengan 3 tahun dengan upah 1 hingga 3 juta per bulan. Responden terbanyak berasal dari industri perdagangan dan mayoritas berasal dari Provinsi Jawa Timur. Pada evaluasi model pengukuran first order, diketahui seluruh indikator pada variabel pekerjaan yang layak persepsian dan keinginan keluar memiliki validitas konvergen yang baik. Selanjutnya, seluruh indikator diketahui lolos uji validitas diskriminan dan reliabilitas pada first order. Berdasarkan hasil pengukuran, seluruh indikator lolos uji validitas baik konvergen maupun diskriminan pada second order. Variabel juga diketahui memiliki reliabilitas yang baik pada second order. Selanjutnya, model penelitian setelah melalui evaluasi model pengukuran second order adalah sebagai berikut. Saat ini, pekerjaan yang layak persepsian tidak lagi diukur melalui indikator dimensi, namun secara langsung diukur melalui dimensi-dimensinya. Evaluasi model struktural dilakukan melalui 4 pengujian. Berdasarkan nilai VIF, tidak ada multikolinearitas yang terjadi di dalam penelitian. Kemudian, menurut uji kesesuaian model berdasarkan nilai SRMR dan NFV, diketahui model penelitian memiliki kesesuaian yang baik. Pada pengujian koefisien determinasi, diketahui variabel pekerjaan yang layak persepsian mampu menjelaskan keinginan keluar sebesar 40,9% dan mampu menjelaskan kepuasan kerja sebesar 65,1%. Pada uji relevansi prediktif, diketahui nilai Q-square adalah 0,520 sehingga dikatakan model penelitian memiliki relevansi prediktif. Kemudian, berdasarkan hasil uji hipotesis, diketahui bahwa kedua hubungan variabel dalam penelitian ini memiliki tes statistik yang lebih besar daripada nilai T-tabel, sehingga hipotesis dapat diterima. Untuk pengukuran efek mediasi menggunakan nilai variance affected for yang bernilai 65,2%, artinya bahwa model memiliki mediasi yang parsial. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa hipotesis 1 dan hipotesis 2 adalah terdukung. Terdukungnya hipotesis 1 menunjukkan bahwa pekerjaan yang layak persepsian memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap keinginan keluar. Ini berarti generasi Z mempertimbangkan pekerjaan yang layak sebagai salah satu variabel dalam membuat keputusan untuk tetap tinggal atau berpindah dari pekerjaan. Kemudian, hipotesis kedua juga ditemukan terdukung dalam penelitian ini. Hal ini berarti kepuasan kerja dapat memediasi pengaruh negatif pekerjaan yang layak terhadap keinginan keluar. Kepuasan kerja melibatkan komponen kognitif, evaluatif, dan perilaku dalam menilai faktor-faktor pekerjaannya. Pemenuhan pekerjaan yang layak membuat karyawan merasa puas dengan pekerjaannya sehingga enggan untuk keluar dari pekerjaan, begitu pula sebaliknya. Implikasi dari penelitian ini antara lain persepsi karyawan tentang pekerjaan yang layak dapat menurunkan keinginan mereka untuk keluar. Oleh karenanya, perusahaan harus memastikan pemenuhan aspek-aspek pada pekerjaan yang layak. Generasi Z mempertimbangkan kepuasan kerja dalam membuat keputusan karirnya, sehingga peningkatan kepuasan kerja akan berpengaruh terhadap keinginan keluar karyawan generasi Z. Dalam penyusunannya, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, yakni self-administrated survey yang membuat responden mengisi survei tanpa adanya pendampingan. Yang kedua, hanya dilakukan pada karyawan generasi Z dan penelitian ini hanya terbatas pada penggunaan variabel pekerjaan yang layak dan kepuasan kerja. Sehingga kami menyajikan beberapa saran yang dapat digunakan sebagai referensi pada penelitian selanjutnya. Demikian presentasi tesis kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan penggunaan kata ataupun tindakan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.